Selamat menonton video di Abdi Kuli Channel. Semoga sahabat Abdi terinspirasi untuk selalu bersyukur dan terus berkarya dalam hidup ini. Allah itu ingin mengangkat derajat atau ingin membangkitkan marwah umat Islam itu pada bulan Ramadan. Di situ Allah itu ingin menolong umat Islam. Dan itu di surat Ali Imran ayat 123. Bahwasanya Allah itu ingin menolong kalian semua pada perang Badar. Padahal saat itu umat Islam itu dalam kondisi lemah, sedang berpuasa, tapi lagi berperang. Nah, setelah perang Badar itu juga dapat dilihat ya perubahan sangat besar dalam perpolitikan dunia, dalam kancah internasional itu bahwasanya setelah perang Badar kekuatan umat Islam itu tidak diragukan lagi dan ditakutin oleh negara-negara lainnya kayak Yahudi, Yunani itu udah memperhatikan kekuatan umat Islam, memperhitungkannya jangan sampai berperang dengan umat Islam. Nah, atas kenapa Allah memilih perang Badar bukan perang yang lainnya? Karena di dalam perang Badar itu telah diletakkan dasar-dasar dan pembangunan umat Islam. Di dalam perang Badar itu pilar-pilar pembangunan umat Islam itu udah kokoh. Dapat dilihat setelah perang Badar bahwasanya akidah umat Islam itu kokoh. Harapannya itu hanya diberikan kepada Allah Ta'ala saja. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 10 bahwasanya kemenangan itu hanya ada di sisi Allah. Nah, karena kan bisa dilihat ya 313 lawan 1000 pasukan musyrikin dapat menang. Kalau bukan karena kemenangan Allah itu nggak bisa lagi itu dipikir pakai logika ya. Terus tadi kan ada pilar-pilar umat Islam. Apa sih pilar-pilarnya itu? Nomor 1, umat Islam itu harus solidaritasnya tinggi. Nah, dia itu harus apa? Seperti yang dijelaskan di surat Al-Anfal lagi ayat ke-46 bahwasanya umat Islam itu harus taat pada Rasulullah dan taat pada Allah dan Rasulullah serta harus berjalan beriringan. Jangan ada perselisihan di antara umat Islam, karena kalau udah ada perselisihan, solidaritasnya kacau, ya nggak terorganisir lagi. Kan ada itu yang siapa itu sahabat atau ulama yang bilang bahwasanya kebaikan yang tidak terorganisir itu kejahatan yang terorganisir melawan kebaikan yang tidak terorganisir itu lebih pemenangannya itu terletak pada kejahatan yang terorganisir. Makanya umat Islam itu harus solidaritasnya tinggi, harus terorganisir agar meraih kemenangan. Yang kedua, totalitas. Jadi kalau berperang harus totalitas, kalau berjuang harus totalitas, darah, harta, nyawa harus dikorbankan. Yang ketiga itu persiapan. Nah, kalau mau berperang itu harus bersiap. Seperti yang juga dijelaskan Allah dalam surat Al-Anfal juga ayat 60. Persiapkanlah dirimu menghadapi mereka dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu. Harus maksimal kalau berjuang. Ntar bisa dibuka lagi. Terus yang keempat itu harus taat dan patuh pada seruan Allah dan Rasulnya, harus menegakkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga dijelaskan Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-24. Ntar bisa dibuka lagi juga di Al-Qurannya. Nah, terus kenapa sih umat Islam bisa menang gitu ya? Tadi kan udah dijelaskan bahwasanya kemenangan ada di sisi Allah. Nah, bagaimana umat Islam bisa menang melawan 1000 orang? Nah, itu juga dijelaskan Allah dalam surat Al-Anfal lagi ayat ke-17. Bahwasanya sebenarnya itu yang berperang melawan umat musyrikin itu bukan kita sendiri, tapi itu ada campur tangan Allah. Yang membunuh umat musyrikin itu bukan kalian, bukan para mujahid perang Badar, tapi Allah. Yang melempar umat musyrikin itu juga Allah, bukan kalian. Dan yang membinasakan umat musyrikin itu juga bukan kalian, tapi Allah. Makanya umat Islam yang hanya 313 mampu melawan 1000 pasukan umat musyrikin. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya Ramadan itu merupakan momentum kebangkitan umat Islam.
Jadi harus kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi momentum kebangkitan umat Islam selanjutnya lagi. Dari keilmuannya, dahulu udah pernah bangkit, sekarang kita bangkitkan lagi. Dari ekonominya, harus menjadi penguasa ekonomi dunia, jangan orang-orang di luar Islam lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ingin mengangkat derajat atau ingin membangkitkan marwah umat Islam itu pada bulan Ramadan. As-salatu jami'ah. Terima kasih telah menonton video ini di Abdi Kuli Channel. Semoga sahabat Abdi terinspirasi untuk selalu berkarya. Jangan lupa subscribe dengan menekan tombol lonceng merah, like, share, dan komen.